Emas merupakan salah satu logam tertua yang digunakan manusia. Jejak penambangan emas dapat dilacak sejauh 3.500 tahun sebelum Masehi, ketika orang-orang Mesir kuno menggunakan emas untuk membuat perhiasan, artefak, keagamaan, atau peralatan seperti piala. Sifat estetika emas yang dikombinasikan dengan sifat fisiknya telah lama menjadikan emas sebagai logam yang berharga. Sepanjang sejarahnya, emas sering menjadi penyebab konflik dan kehancuran dari sebuah peradaban. Memasuki era modern, emas tidak hanya digunakan sebagai perhiasan atau artefak keagamaan. Di zaman ini, emas memiliki peranan yang jauh lebih besar serta lebih kompleks. Sekitar 65% emas olahan digunakan dalam industri seni, terutama untuk membuat perhiasan. Selain perhiasan, emas juga digunakan dalam industri listrik, elektronik, dan keramik. Aplikasi industri ini telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang menempati sekitar 25% dari pasar emas. Adapun sisa persentase emas yang ditambang digunakan untuk membuat jenis kaca berwarna rubi yang disebut ungu Cassius, yang diterapkan pada jendela gedung perkantoran untuk mengurangi panas ketika musim panas. Karena penggunaannya yang semakin kompleks dan beragam, para produsen biasanya mencetak emas dalam bentuk batang, di mana mereka dapat digunakan sebagai bahan baku, cadangan nilai, hingga produk investasi. Untuk membuat emas batang berkualitas tinggi, diperlukan serangkaian proses yang kompleks dan rumit. Langkah pertama dalam proses pembuatan emas batang adalah mengekstraksi biji dari tanah. Setelah deposit bantalan emas ditemukan, emas akan diekstraksi dengan cara ditambang. Pada masa lalu, proses penambangan emas menggunakan metode cat air bertekanan tinggi yang berfungsi untuk menambang, memindahkan, dan memisahkan emas dari endapan. Tetapi di zaman modern, para penambang biasanya menggunakan bahan peledak. Setelah batuan yang berisi emas berhasil ditambang, batu-batu tersebut dihancurkan menjadi butiran seukuran pasir. Selanjutnya, emas diekstraksi dari batuan yang dihancurkan menggunakan proses multitahap. Pemrosesan ini sedikit bervariasi tergantung pada kualitas dan komposisi biji. Tetapi pada akhirnya, emas dilarutkan dari biji menggunakan larutan kimia dalam proses yang disebut pencucian. Pencucian ini bertujuan meluruhkan jenis logam lain sehingga hanya menyisakan emas murni. Pada tahap pencucian, emas akan dicampur dengan air dan sianida yang kemudian digiling menjadi lumpur. Lumpur tersebut terus diaduk hingga menyebabkan emas bereaksi dengan sianida dan menjadi larut. Kemudian, ditambahkan bubuk seng kepada emas yang terlarut guna menghasilkan pemadatan seperti yang diinginkan. Selanjutnya, ditambahkan cairan yang terdiri dari fluorite, mangan dioksida, silika, borak, dan natrium nitrat. Pada titik ini, campuran dimasukkan ke dalam smelter dan dipanaskan hingga 1600 derajat Celcius. Setelah 2,5 jam, emas yang lebih berat akan mengendap di bagian bawah. Dari hasil metode pencairan ini, akan dihasilkan jenis emas dengan bentuk seperti serial jagung yang kadar emasnya mencapai antara 80 hingga 90%. Emas yang telah berbentuk serial jagung ini
kemudian dicuci menggunakan cairan yang bernama aqua regia. Setelah dicuci dengan aqua regia, emas yang berbentuk serial jagung tersebut nantinya akan larut dan menjadi cairan mirip minyak. Kemudian, akan terus diproses sampai menjadi pasir emas. Bentuk pasir emas ini merupakan jenis emas dengan kadar paling murni. Selanjutnya, emas yang berbentuk pasir ini akan dilelehkan dan kembali dimasukkan ke dalam larutan kimia. Setelah itu, baru akan disaring sehingga akan menghasilkan biji emas murni. Dan biji emas murni inilah yang merupakan hasil akhir dari proses pemurnian. Ketika emas telah mendapatkan hasil akhir sebagai biji emas murni, mereka akan kembali dilelehkan. Kemudian dituang pada cetakan dalam berbagai berat dan ukuran. Biji emas murni akan dicetak menjadi batangan kotak tipis atau tebal, atau bentuk jenis lain seperti koin. Jika dibentuk batangan, mereka akan dibentuk dengan ukuran berat mulai dari 1 gram hingga 5 kilogram. Setelah emas dibentuk dan didinginkan, proses selanjutnya adalah memberikan nomor seri, logo, dan cap pada setiap emas yang dicetak. Dan mereka pun siap untuk dipasarkan. Proses perjalanan biji emas dari tambang hingga menjadi emas batangan memang tidak singkat, tetapi sangat mengagumkan. Itulah sebabnya emas mempunyai harga yang sebanding dengan tingkat kerumitannya.